Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang solih dan soleha? Alhamdulillah, insya Allah semua dalam keadaan baik ya. Oke, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang materi ukhuwah Islamiyah. Nah, insya Allah semua sudah pernah dengar ya, apa sih ukhuwah Islamiyah? Mungkin sudah pernah sering mendengar kalimat ukhuwah Islamiyah, tapi belum tahu bagaimana ukhuwah Islamiyah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pelajaran, sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat, dan jangan lupa selain disimak materinya juga diamalkan di kehidupan sehari-hari. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sebelum masuk materi ini, silakan disimak percakapan antara Ustadz dengan Ali sebagai muridnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ali. Kamu kenapa kok murung? Ustadz, aku benci sama teman-teman. Aku diejek terus di kelas. Aku gak mau berteman dengan mereka lagi. Ali, Allah itu mencintai orang-orang yang sabar serta orang yang menjaga persaudaraan sesama dan sebaliknya. Nah, dari sini kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz, bahwasanya menjaga persaudaraan apapun yang terjadi, maka kita dianjurkan untuk bersabar. Meskipun disakiti sama teman, misalkan diejek, maka kita harus bersabar. Karena apa? Karena menjaga persaudaraan itu hukumnya wajib. Jadi itu ya, jangan sampai memutus tali persaudaraan. Nah, kemudian Ali melanjutkan, tapi teman-teman sudah keterlaluan Ustadz, aku sudah tidak nyaman di kelas. Baiklah, nanti Ustadz yang akan menyampaikan ke teman-temanmu. Yang paling penting, kamu tidak boleh benci mereka, kamu harus tetap menjaga persaudaraan dengan mereka. Nah, itu pesan dari Ustadz kepada Ali yang diejek oleh teman-temannya. Anak-anakku sekalian, nah seperti yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzalimi, tidak boleh berbohong kepadanya, dan tidak boleh menghinanya. Nah, ini adalah perintah dari Rasulullah. Rasulullah juga sangat senang sekali kepada orang yang suka menjaga tali persaudaraan. Nah, seperti yang disampaikan Rasulullah dalam hadis tersebut, bahwasanya antar sama muslim tidak boleh saling mendolimi, berbohong, kemudian apalagi sampai menghina. Maka bagaimana? Harus menggunakan sikap yang baik kepada teman-teman, saudara-saudara yang lain, harus menggunakan sikap yang baik, akhlak yang baik. Ini ya. Maka Rasulullah sangat mencintai yang namanya perdamaian, tidak suka yang namanya permusuhan. Nah, jadi inti dari yang Ustaz sampaikan adalah arti dari ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan atau menjaga persaudaraan. Jadi jangan sampai antar satu dengan yang lain gara-gara hal yang kecil kemudian bermusuhan. Nah, nanti Allah murka kepada orang-orang yang mutus tali silaturahim. Jadi itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, bagi orang-orang yang senantiasa menjaga persaudaraan atau silaturahmi ini, atau ukhuwah Islamiyah, maka Allah memberikan beberapa keutamaan atau keistimewaan. Pertama, terwujudnya persaudaraan dan persatuan. Jelas, kalau misalkan kita bisa menjaga adab kita kepada teman-teman, maka insya Allah teman-teman akan suka kepada kita. Sehingga apa? Persatuan dan persaudaraan ini akan terasa sangat indah. Jadi begitu. Yang kedua, menumbuhkan kasih sayang. Nah, akhirnya apa? Nanti akan timbul yang namanya saling peduli. Kalau misalkan kita bisa menjaga yang namanya ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang Allah. Wah, ini luar biasa. Allah sangat cinta kepada orang yang mampu menjaga yang namanya ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir, meringankan beban yang berat. Apa-apa kalau misalkan dilakukan bersama-sama, maka itu akan terasa lebih ringan. Sama dengan sapu lidi. Kalau sapu lidi itu hanya satu lidinya, maka tidak akan
manfaatnya kurang, bahkan dibuang-buang. Tapi kalau misalkan terkumpul puluhan, maka manfaatnya akan luar biasa. Bisa digunakan untuk membersihkan halaman, bisa membersihkan rumah, bisa membersihkan kebun. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contohnya bagaimana ketika kita bisa menjaga yang namanya ukhuwah Islamiyah. Nah, anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah. Nah, ada beberapa hak-hak ya, ada beberapa hak-hak yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim kepada orang lain. Yang pertama, saling beri salam. Jadi jika bertemu harus menggunakan salam. Jadi jangan halo, maka akan lebih baik menggunakan salam. Kenapa? Salam itu adalah doa. Sehingga ketika kita bertegur sapa, Assalamualaikum, kemudian dijawab Waalaikumsalam. Nah, secara tidak langsung kita sama-sama mendoakan. Jadi ada manfaatnya. Tapi kalau misalkan cuma halo atau kalimat yang lain yang tidak ada mengandung doa, maka tidak ada manfaatnya. Jadi dianjurkan beri salam. Kemudian yang kedua, memenuhi undangannya. Jika diundang maka segera hadir, kecuali ada udzur atau sesuatu yang memang tidak bisa sehingga menyebabkan tidak bisa hadir dalam undangan tersebut. Yang ketiga, saling beri nasihat. Jadi kalau ada temannya salah, silahkan ditegur ya, silahkan ditegur. Kemudian yang keempat, mendoakan yang bersin. Yang kelima, menengok yang sakit. Yang keenam, mengiringi jenazahnya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang misalkan tertimpa musibah meninggal dunia, maka kita sebisanya ikut mengiring jenazahnya. Kalau ada yang sakit, sebisanya kita bisa menjenguknya. Dan apabila ada yang bersin, kita juga mendoakannya. Makanya yang bersin, ketika kita bersin, maka harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan yang menjawab yarhamukallah. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu doa. Maka luar biasa sekali kalau misalkan 6 poin ini bisa dilaksanakan. Nah, kira-kira dari 6 poin ini yang sudah dilaksanakan atau yang sering kalian laksanakan yang mana? Apa beri salam, selalu hadir kalau diundang temannya, atau sering memberikan nasihat kepada temannya? Nah, menegur ini harus dengan kondisi yang baik, kata-kata yang baik. Dari 6 ini ada yang sudah pernah dilaksanakan? Nah, alhamdulillah. Kalau ada mungkin belum penuh, maka berusaha menunaikan hak-hak yang harus kita tunaikan kepada orang lain. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita sekarang masuk dalam adab ketika bersin. Yang pertama, merendahkan suaranya. Yang kedua, menutup mulut dan wajah. Jadi jangan disemprot, apalagi ketika bersin mengarah ke temannya, ini juga nggak boleh ya. Yang ketiga, ini mengeraskan bacaan hamdalah. Yang keempat, tidak malingkan leher ketika bersin. Jadi itu, maka merendahkan suaranya, tutup mulutnya, dan tidak memalingkan. Ketika selesai bersin, maka ucapkan hamdalah dengan agak keras. Supaya apa? Supaya kalau orang yang mendengar akan langsung menyaut, ikut mendoakan juga. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali anak-anakku. Jadi ini adalah adab bersin. Nah, selanjutnya adab dalam menghadiri undangan. Nah, menghadiri undangan itu hukumnya wajib. Ya, karena apa? Karena hal tersebut dapat menyenangkan orang yang mengundang. Kan tetapi apabila ada uzur, boleh tidak hadir. Atau ada alasan syar'i. Uzur misalkan lagi sakit, atau mungkin ada acara yang lebih penting, atau mungkin ada alasan syar'i, misalkan nih jaraknya jauh, jangan temenmu di Surabaya yang makan waktunya lumayan lama, mau perjalanan juga cukup jauh, sehingga tidak mungkin kan untuk hadir, itu tidak apa-apa. Nah, tapi kalau memang bisa menyempatkan, maka akan sebaiknya kalau bisa hadir. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi materi tentang ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah rabbil alamin, materinya sudah selesai. Ingat, Ustadz sampaikan, jangan hanya didengarkan, dibaca, tapi juga dipraktekkan di rumah. Jadi itu ya anak-anakku sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.